warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua KKG Pak Yusuf dan kawan-kawan seluruh jajaran pengurus KKG, yang saya hormati Bapak Pengawas Pokjawas PAI Pak Syaiful Badri, yang saya hormati segenap panitia dan Bapak Ibu para pendamping, para ofisial, para guru, anak-anak sekalian yang berbahagia. Izinkan saya minta waktu sebentar karena ini sangat penting bagi kami dan sungguh menjadikan penghormatan dan penghargaan bagi kami. Pagi hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu para dewan guru di sekolah se-Kabupaten Tuban. Tentu ini sedikit minta waktu sebentar karena ini mumpung ketemu dengan saya. Bapak Ibu, sebelum panjenengan melaksanakan kegiatan ini, saya ingatkan bahwa bulan ini ada dua event yang penting yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama adalah hari ini atau bulan-bulan ini kita memasuki bulan Rabiul Awal. Tentu Rabiul Awal menjadi bulan yang sangat istimewa bagi kita sebagai umat Nabi, yaitu memperingati Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita, Bapak Ibu, anak sekalian, dengan peringatan Maulid ini, saya mengajak kepada seluruh keluarga besar sekolah yang ada di Tuban ini, mari kita meneladani, mengambil hikmah dengan peringatan Maulid Nabi. Anak-anak perlu dipahamkan, karena mengapa begitu Bapak Ibu? Sekarang ini ada kelompok ajaran yang mungkin panjenengan sudah paham di mana-mana. Ada paham yang menganggap bahwa peringatan Maulid ini dianggap bid'ah. Sekali lagi, ada paham yang mengajarkan di Indonesia ini bahwa memperingati atau meneladani ajaran Nabi dalam suasana peringatan itu adalah dianggap bid'ah. Bid'ah itu adalah kesesatan. Kesesatan itu masuk neraka. Itu jelas ajaran yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tidak sesuai dengan ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Maka saya mengajak kepada Bapak Ibu, seluruh guru, tidak hanya guru agama, tapi guru apapun yang ada di sekolah, mari setiap peringatan hari Islam kita wajib untuk memperingatinya. Mengapa demikian? Kalau peringatan Maulid ini tidak diadakan atau ditiadakan, bagaimana anak-anak kita ke depan pasti tidak akan kenal dengan nabinya. Padahal Nabi Muhammad SAW adalah sebagai orang yang dipilih oleh Allah. Jadi dalam Al-Quran dikatakan bahwa kehadiran Nabi Muhammad adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Akhlak beliaulah yang perlu kita tiru. Contoh Bapak Ibu, jangan sampai anak-anak di tingkat sekolah dasar itu tidak mengenal sejarah Nabi Muhammad. Contoh ini, dalam istilah yang dulu, karena dulu itu tidak ada penanggalan dalam kelahiran Nabi Muhammad. Penanggalan Hijriah itu kan mulai dari peristiwa hijriahnya Nabi Muhammad. Kapan itu Muhammad dilahirkan? Yaitu pada tahun gajah. Istilah-istilah itu sudah populer Bapak Ibu, karena waktu itu Islam belum menggunakan penanggalan. Jadi penanggalan Islam itu baru dimulai setelah Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Maka yang populer adalah tahun gajah. Di saat itulah Nabi lahir, karena pasukan Abraha akan menghancurkan Ka'bah.
Kenapa Ka'bah itu padahal Islam belum datang? Ka'bah adalah simbol umat beragama. Tidak hanya umat Islam, tapi juga umat-umat selain Islam menganggap Ka'bah adalah simbol suci yang harus dilestarikan pada waktu itu. Kemudian anak-anak sekalian dan Bapak Ibu, ini untuk mengetes pada anak sekalian dalam rangka memperingati hari atau memperingati Maulid Nabi. Ini penting sekali, harus diajarkan di tingkat sekolah-sekolah dasar. Siapa kira-kira orang yang menggantikan tempat tidurnya Nabi di saat Nabi akan berhijrah ke Madinah? Siapa kira-kira anak-anak? Siapa? Siapa yang menggantikan tempat tidurnya Nabi? Siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, ini perlu diajarkan. Kira-kira sekarang ada nggak orang yang berani menggantikan akan dibunuh oleh orang-orang kafir? Maka tanamkan jiwa anak-anak seperti itu. Siapa orang yang menemani hijrahnya Nabi? Siapa? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq. Banyak contoh-contoh Bapak Ibu. Ini perlu ditanamkan kepada anak-anak kita. Karena apa Bapak Ibu? Saya sangat berkepentingan dengan anak-anak di sekolah. Maka guru-guru agama di sekolah ini perlu menanamkan kepribadian anak kita. Ini penting saya sampaikan kepada para pendidik yang ada di sekolah. Jangan sampai pendidikan agama ini atau mengalami penurunan. Justru pendidikan agama ini menjadi momen yang sangat penting. Karena Bapak Ibu, kita tahu bahwa pendidikan ke depan, abad ke depan itu, pendidikan moral adalah menentukan arah yang paling utama dalam rangka untuk menuju Indonesia emas. Yang kedua Bapak Ibu, di bulan ini ada peristiwa, yaitu anak-anak tadi sudah disampaikan oleh panitia Pak Yusuf, bahwa bulan ini anak-anak akan diajak dan Bapak Ibu guru akan diajak untuk memperingati Hari Santri Nasional. Yang keberapa Bapak Ibu hari ini? Tahun ini keberapa? Enggak, peringatan tahun keberapa ini? Peringatan Hari Santri sejak tahun 2015. Kalau sekarang berarti 2022, berarti sudah ke-7. Ya, ke-7 peringatan Hari Santri. Bapak Ibu, perlu diketahui siapa toh santri itu? Jangan salah. Santri adalah orang yang beragama Islam. Itu santri. Jangan sampai punya anggapan bahwa santri adalah orang yang mondok. Tidak. Jadi anak-anak meskipun nggak di pesantren, meskipun di sekolah, itu juga santri. Saya ulang lagi, santri adalah orang yang dirinya beragama Islam. Ini santri. Maka peringatan Hari Santri ini penting. Ada apa peringatan Hari Santri? Bapak Ibu guru harus menjelaskan kepada muridnya, harus menjelaskan kepada masyarakat. Kenapa pemerintah ini perlu melaksanakan atau menunjuk tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Dulu di era Orde Baru belum ada. Di era reformasi alhamdulillah pemerintah sudah mengakui bahwa pesantren, anak-anak santri bersama para kiai lah yang berjasa menghalau pemerintah yang akan orang-orang Belanda dengan Jepang yang ingin datang kembali setelah Indonesia merdeka. Tanggal 22 Oktober tahun 45 terjadi resolusi. Resolusi itu adalah pemerintah melalui Pak Soekarno matur kepada Syekh Hasyim Asy'ari bagaimana hukumnya mempertahankan negara. Akhirnya Syekh Hasyim Asy'ari dan Mbah Wahab Hasbuah mengambil fatwa, mengambil pendapat bahwa hukum
membela tanah air adalah hukumnya wajib ain bagi umat Islam. Maka disitulah ada fatwa yang mengatakan bahwa membela tanah air hukumnya wajib ain. Mati ketika perang itu dihukumi mati syahid. Akhirnya Bapak Ibu, terjadilah pertempuran yang hebat di Surabaya sampai berlanjut tanggal 10 November yang diperingati dengan istilah Hari Pahlawan. Nah, itulah perjuangan yang hebat, yang luar biasa. Para kiai, para santri, orang-orang Islam yang berjuang mempertahankan Indonesia merdeka. Indonesia merdeka baru beberapa bulan, tetapi tentara Inggris, tentara Belanda dan Jepang akan kembali lagi. Akhirnya umat Islam bangkit dengan semangat li'ila'i kalimatillah. Maka disitulah pemerintah mengambil inisiatif tanggal 22 Oktober 2015 Presiden Jokowi memutuskan, maka hari itu, tanggal itu diperingati Hari Santri Nasional. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami di Kementerian Agama nanti juga akan serentak akan melaksanakan peringatan Hari Santri di spot center. Kalau Bapak Ibu, guru-guru semuanya akan bergabung, kami persilahkan. Karena saya menganggap bahwa peringatan ini perlu didengungkan di masyarakat, bahwa santri-santri kita ini wajib untuk mempertahankan Indonesia yang sudah merdeka ini. Bapak Ibu, yang terakhir perlu saya sampaikan bahwa tema Hari Santri tahun 2022 ini, pemerintah mengambil tema berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Saya ulang, temanya peringatan Hari Santri tahun ini adalah berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Artinya apa? Artinya adalah santri-santri itu harus memiliki daya yang tangguh untuk menjaga dirinya sebagai seorang santri. Santri itu harus kuat. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yusuf. Apa logonya tadi itu? Stiker yang disampaikan tadi itu? Santri, santri sehat, santri hebat. Saya ulang, ayo bareng-bareng. Santri sehat, santri hebat. Ini luar biasa. Maka santri harus berdaya dan menjaga martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, dimanapun santri, tidak mungkin santri itu akan berbuat yang negatif. Santri akan menjadi pelopor masyarakat. Ini saya sampaikan supaya Bapak Ibu sebagai seorang pendidik, terutama di pendidikan agama ini, harus memahami makna yang terkandung dalam peringatan Hari Santri. Yang paling akhir Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang telah mendidik, membimbing anak-anak kita. Karena anak-anak inilah, anak-anak dasar ini perlu diarahkan pendidikan agama yang kuat. Karena sekarang ini masih banyak para tokoh-tokoh di eksekutif, di legislatif, menjadi tokoh-tokoh politik. Ini juga masih banyak diisi alumni-alumni sekolah. Maka kalau tidak mereka kita bekali pengetahuan agama, pemahaman agama yang cukup, maka Indonesia ke depan akan menjadi Indonesia yang rapuh. Maka tanggung jawab Bapak Ibu guru untuk membina anak-anak ini, maka pendidikan moral, pendidikan budi pekerti, pendidikan agama harus ditanamkan sejak dini. Dengan kegiatan ini, hari ini adalah Festival Keterampilan dan Kesenian PAI. Dengan memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak berkreasi. Dan perlu diketahui pula Bapak Ibu, alhamdulillah tadi malam penutupan MTQ nasional ke-29 dari 55 cabang yang dilombakan di Kalimantan Selatan. 6 anak Tuban yang mewakili Jawa Timur, alhamdulillah 3 anak yang memboyong piala juara nasional. Tepuk tangan, ini Tuban ya. Satu dari Soko atas nama Ananda Yayu Siti Khotijah, kemudian dari Tuban juga Rofiatul Muna, yang Mbak Yayu ini juara 1
karya tulis ilmiah Al-Quran. Dia luar biasa, seorang anak kampung, anak Simo Soko, yang mungkin dari sini ada yang dari Simo, mampu menyaingi lawannya dari Kalimantan Selatan. Kemudian Rafiatul Muna, jadi Kiroah Saba'ah, ini belum bisa juara 1 tapi juara 3. Dan satunya adalah Fahmil Quran, juga anak dari Tuban. Maka anak-anak sekalian, kalian harus bangkit ke depan. Saya doakan Anda akan menjadi juara-juara Hafidoh dan juara yang terbaik. Dengan memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama membaca basmalah bersama-sama, bahwa festival keterampilan kesenian PAI tingkat kabupaten di Tuban saya nyatakan dibuka dan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian sambutan yang saya sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu para pembimbing, para official yang telah mendidik Bapak Ibu semua anak sekalian. Dan juga mohon maaf atas segala kurangannya. Kami dari Kemenang mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga ini semua menjadi amal ibadah kita sekalian. Amin. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.